Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang tafsir juz 30. Kita kemarin sudah sampai kepada surat Al-Fil ayat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman dalam ayat yang kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ai alam yuhlikukum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Wa yaj'al makrahum wa sa'yahum fi takhribi al-Ka'bah fi diya'in wa khasarin. Bukankah Allah yang membinasakan mereka, menghancurkan mereka dan menjadikan rencana-rencana mereka, makar-makar mereka, wa sa'yahum dan perbuatan-perbuatan mereka itu fi takhribil Ka'bah dalam menghancurkan Ka'bah fi doya wa khasar. Semuanya itu rencana-rencana mereka, ya, perbuatan-perbuatan mereka yang tujuannya takhribil Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, itu Allah menjadikannya sia-sia. Allah menjadikannya sia-sia. Wa khosar, bahkan apa? Allah menjadikannya rugi serugi-ruginya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang mereka berniat jahat, berniat makar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya. Ya. Apalagi ini bertujuan dengan tujuan yang sangat-sangat buruk. Apa itu? Menghancurkan Ka'bah. Ini sudah kejahatan yang sangat luar biasa. Tujuan yang sangat-sangat buruk. Bagaimana Baitullah ingin dihancurkan? Maka apa? Otomatis sang pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Ka'bah. Rabb yang memiliki Ka'bah turun tangan langsung. Sehingga apa? Menjadikan apa yang mereka rencanakan Raja Abroha dan tentaranya, wasa'yahum dan perjalanan mereka, perbuatan mereka, fidya wa khasar. Semuanya Allah jadikan sia-sia dan penuh dengan kerugian. Dan ruginya bukan hanya rugi dunia, tapi otomatis apa? Rugi di akhirat. Kemudian Allah mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Ai wasallata alaihim min junudihi tayran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjadikan perbuatan mereka sia-sia. Nah, ini ditafsirkan pada ayat berikutnya. Kenapa Allah menjadikan mereka sia-sia? Wasallata alaihim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirim min junudihi dari pasukan-pasukan Allah. Coba, berarti pasukan-pasukan Allah bukan hanya dari manusia, mujahidin, bukan. Jadi pasukan-pasukan Allah itu dari berbagai macam makhluk. Angin itu bisa menjadi pasukan Allah. Burung, makhluk menjadi pasukan Allah. Hewan-hewan pasukan Allah. Rasa sakit, penyakit itu juga pasukan Allah. Jadi segala ciptaan Allah itu bisa menjadi tentara-tentaranya Allah. Yang kapanpun Allah kehendaki, Allah inginkan, Allah kirim. Allah berikan kepada siapa saja
Sebagai apa? Teguran. Atau sebagai apa? Azab. Nah, di sini apa? Wasallatu alaihim min junudihi tayran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan mereka sia-sia, makar mereka sia-sia dan merugi dengan cara apa? Wasallatu alaihim. Allah mengirim kepada mereka min junudihi dari tentara-tentaranya Allah. Siapa? Toiron. Jadi tentaranya siapa? Burung. Jadi tentaranya Allah itu berbagai macam, ya. Burung-burung atatuhum jama'atin, yang mereka burung-burung ini datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, jamaat, berarti jamaat apa? Iya, berkelompok-kelompok bersama-sama. Jadi kumpulan-kumpulan burung yang mereka datang mutatabi'at, dan mereka terus-menerus saling susul menyusul, ya. Datang kelompok pertama, kemudian datang kelompok berikutnya, kemudian datang kelompok ketiga, terus sekumpulan burung, ya. Kemudian apa? Wa ahatat bihim min kulli nahiyah. Dan burung-burung ini ahatat, mengepung, ya, dari segala sisi. Kanan, kiri, depan, belakang, utara, ya, timur, selatan, barat. Akhirnya apa? Dikepung, ya. Kemudian apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Ai takdzifuhum bihijaratin saghirah min tinin mutahajjir. Nih, perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung tersebut, ya, datang kemudian mengepung dari seluruh sisi. Yang burung-burung itu tarmihim, melemparkan batu kecil, ya. Di sini bihijaratin saghirah, yang mereka burung-burung itu melemparkan batu kecil. Di awal kan disebutkan ketika di asbabun nuzul bahwasanya apa? Masing-masing burung bawa berapa batu? 3. 1 di paruh, 2 batu di kaki, ya. Jadi membawa batu kecil mintinin mutahajjir, dari tanah yang sudah menjadi batu, mengeras maksudnya. Jadi batu ini mintinin mutahajjir, dari tanah yang membatu atau menjadi batu keras, ya. Ka'annaha rasasat saqibah. Loh, sang penulis di sini, ya, mufassir mengatakan yang batu ini, batu yang awalnya tanah kemudian mengeras ini, seperti rososot, peluru-peluru. Nah, kalau bisa kita bahasakan demikian, ya, peluru-peluru yang begitu tajam, ya, yang begitu tajam. La tasilu ila ahadin illa qatalathu. Yang peluru-peluru ini atau yang batu-batu ini, ya, ketika sampai kepada seseorang pasti dia akan tewas, pasti dia akan mati. Kemudian apa? Allah menceritakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum kawaraqis syajar alladzi 'usifat bihir rih. Maka Allah menjadikan tentara Raja Abroha dan tentaranya seperti daun-daun yang terkena angin keras, angin yang berhembus, ya, cepat, ya. Kita lihat kalau angin gede, angin besar itu kan daun itu kan goyang-goyang, menunjukkan bahwasanya apa? Lemah, ya. Wa akaladhu dawab tsumma rasathu. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kita lihat daun kemudian dimakan ulat kan, ya. Ulat itu memakan daun itu perlahan lah. Ini menunjukkan siksaan yang begitu pedih, begitu berat. Coba disiksa, dimakan dikit-dikit, kan ulat makan daun kan sedikit-dikit, makan dikit-dikit. Artinya apa? Ini merupakan bentuk siksaan yang sangat luar biasa, ya. Jadi ketika batu ini jatuh, ya kan, di awal kan tembus dari ubun-ubun sampai tubuh. Jadi ini bukan langsung terus menggerogoti otaknya, terus ke bawah sampai tenggorokan, terus, ya, ke jantung, terus bertahap, ya, secara
bertahap. Ini menunjukkan apa? Siksaan yang sangat pedih di dunia, apalagi besok di akhirat. Ya, maka dari sini wahadil kisah, dari kisah ini ya, tadullu ala karamatillah lil Ka'bah, menunjukkan bahwasanya Allah begitu sangat memuliakan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Wa in'amihi ala Quraisy, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy. Bidaf'il adu anhum. Dengan apa? Menjaga mereka dari musuh-musuh. Ya kan? Allah lindungi mereka. Coba kalau Allah tidak mengutus burung, ya enggak? Hancur Mekah. Ka'bah hancur, ya, dan seterusnya. Mekah dikuasai, kemudian orang-orang Quraisy menjadi apa? Menjadi bawahan rakyat daripada Raja Abroha yang nanti ditindas dan seterusnya. Maka Allah melindungi. Salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Maka apa? Fakana yajibu alaihim an ya'budullah wa yashkuruh ala ni'amihi. Maka apa? Allah mewajibkan mereka, menyuruh mereka orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada Allah. Sebagai apa? Wa yashkuru, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Allah sudah diberikan keamanan, ya enggak? Wa amanahum min khauf, diberikan rasa aman, bisa makan, nikmat. Kemudian apa? Dilindungi, dijaga dari musuh, kenikmatan. Maka apa? Wa yashkuru, ini sebagai bentuk rasa syukur. Dengan apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akhir ya dari tafsir surat Al-Fil. Artinya apa? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Beribadah kepada Allah secara istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.